setiap Pak Prabowo itu naik mimbar, saya itu agak was-was campur harap. Mirip Gus Dur dulu ya. Ini apa yang mau disampaikan? Itu satu, sebab kadang-kadang presiden itu bicara dan sebagai presiden bagus, dia jenderal kan, memberikan semangat motivasi yang tinggi pada rakyat, pada audiens. Itu bagus. Orator ya? Ya, orator. Walaupun saya berpikir mana yang itu deskriptif menyuarakan yang sudah terjadi dan mana itu moto dan harapan ke depan. Ini dua hal yang berbeda. Ini tidak ada yang tidak beres di negara ini, tidak nyaman. Misalnya anak yang kuliah di LPDP, mereka orang-orang pinter-pinter, pilihan, very highly selected. Pulang ke sini sulit cari kerja, sehingga mereka minta izin. Gimana kalau saya kerja dulu di sana? Akhirnya diizinkan kan? Saya ketemu wawancara dengan beberapa teman yang mengelola podcast. Dia bingung kalau nggak ada isu yang bisa dijual. Oleh karena itu aja diulek-ulek. Karena mereka butuh sensasi agar monetisasinya, income-nya juga naik. Nah, kalau ini yang terjadi, masyarakat ini ya mundur. Hai Sobat Milenial and Gen Z, apa kabarnya? Semoga kalian sehat. Ketemu lagi dengan saya Uni Lubis di program Real Talk with Uni Lubis. Seperti biasa, di program ini saya selalu mengajak kalian untuk melihat, mendengar, menyerap aspirasi dari narasumber yang bisa menjelaskan duduk perkara, menginspirasi, karena kami percaya di balik semua peristiwa selalu ada sosok manusia. Dan kali ini saya senang banget, ini kayak mengundang seseorang yang punya benang merah dengan kami jurnalis, khususnya dengan saya juga, yaitu Profesor Komarudin Hidayat, saat ini Ketua Dewan Pers. Prof, terima kasih ya sudah mampir. Kita ngobrol tapi di studio ya. Di studio, santai. Jadi, nah, buat supaya kalian ini tahu ya, saya mesti ngenalin nih Profesor Komar. Jadi kenapa tadi saya katakan punya benang merah? Karena waktu saya dan teman-teman diminta untuk menerbitkan kembali majalah Panji Masyarakat, ini majalah Islam tertua di Indonesia, lahir 1959 oleh almarhum ulama besar Indonesia, yaitu Buya Hamka. Profesor Komar ini menjadi salah satu dari redaktur senior. Jadi waktu itu tuh redaktur senior itu bikin keder karena sangat-sangat senior, termasuk almarhum Profesor Azumari Azra yang sebelumnya juga menjadi Ketua Dewan Pers. Kemudian ada Mas Dar Mas Udi, kalau nggak salah ada Bang Bahtiar Effendi. Bahtiar Effendi. Jadi empat. Jadi luar biasa, dan mereka semuanya bukan sekedar redaktur senior, sebelumnya adalah jurnalis juga ya. Jadi kemudian pasti nggak nyangka ya dalam karir mulai dari nulis jurnalis, terus kemudian segala macam, nanti aku bacain sekilas, tapi ternyata kemudian kok ya ditakdirkan untuk jadi menjadi siklus Ketua Dewan nyambung Pers, ya? itu. Nyambung. Jadi ini aku baca, jadi sekarang Ketua Dewan Pers untuk periode 2025-2028, sebelumnya Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia. Jadi ini adalah universitas yang didirikan di era Pak SBY ya, Presiden SBY ya? Jokowi JK. Oh, Pak Jokowi JK ya, 2019-2024 beliau menjadi rektor yang pertama. Ya, rektor yang pertama, sekarang masih mengajar juga di situ. Kemudian Rektor UIN ya, Universitas Islam Negeri 2006-2015. Lama juga ini, 2 periode ya, Prof. Kemudian Ketua Panitia Pengawas Pemilu 2004. Kalau pendidikan tuh di Ponpes Pabelan, karena ini aslinya dari Muntilan, Pesantren Islam Al-Iman Muntilan, Sarjana Fakultas Usuluddin IAIN Syarif Hidayatullah yang kemudian menjadi UIN.
Master and PhD-nya bidang filsafat di Middle East Technical University Ankara, Turki. Wah, sangat mengenal ya, pasti pernah naik balon terbang pastinya ya, standar banget. Kemudian international postdoctorate research programnya di Harvard Seminary Connecticut, Amerika Serikat selama 1 semester tahun 97, International Visitor Program ke Amerika tahun 2002. Ini guru besarnya di UIN, pernah direktur eksekutif Yayasan Parameter. Panjang banget, tinggal di kalian search aja dengan keyword Komarudin Hidayat. Luar biasa. Nah, mungkin aku mulai dari ini sebelum ke yang lagi seru. Ya. Dulu ceritanya nulis di media itu karena apa? Karena senang nulis atau karena mungkin lulus sarjana perlu tambahan? Kan banyak yang gitu dulu seperti itu ya. Dua-duanya. Dua-duanya. Ya, perlu tambahan. Keduanya sejak di pesantren saya itu udah dilatih untuk menulis dan berpidato. Jadi menulis itu seperti kebutuhan hiburan aja. Pesantren Pabelan adalah salah satu pesantren yang sangat terkenal nih ya. Lulusannya banyak yang jadi tokoh-tokoh nasional. Nah, waktu itu yang ditulis apa tuh, Prof? Saya membidangi kebudayaan dan pendidikan. Jadi ketika di Panji Masyarakat, saya ketemu tokoh-tokoh, wawancara-wawancara orang itu dalam bidang itu. Sehingga saya serasa membaca living book, kemudian saya tuliskan ulang. Ketika saya di kampus, itu saya ketemu beberapa dosen, dan kadang hati saya merasa sombong ya, saya ketemu tokoh-tokoh nasional yang menarik gini, waktu misalnya saya wawancara Dr. Taufik Abdullah. Sebelum saya wawancara, saya dites dulu. Kamu pernah baca buku saya apa saja? Dan saya jawab, buku ini isinya ini. Oke, kalau gitu kita bisa teruskan wawancara. Wah, itu kalau sekarang agak gampang tuh. Kita tinggal ngelihat di internet kan. Kalau zaman itu belum, pasti kan harus baca beneran kan, harus baca beneran. Saya wawancara Bang Ali Sadikin, Gubernur DKI. Dia nanya, menurut Anda apa problem utama ibu kota? Dan apa pendapat Anda? Saya ngomong bla bla bla. Oke, kita wawancara. Wah. Jadi dites dulu, kira-kira gini. Ini wartawan masih anak kecil ini bisa nggak menangkap wawancara saya? Mungkin gitu pikiran dia. Worth it nggak saya ngasih waktu buat dia gitu ya? Riset tentang saya nggak gitu kan ya? Dan itu good education bagi saya. Benar. Harus siap, harus riset sebelumnya ya. Tapi sempat ketemu dengan almarhum Buya Hamka. Oh iya, bareng ngobrol-ngobrol. Misalnya gini, ada satu cerita. Satu hari dia dapat tamu dari Timur Tengah. Lihat sekolah Al-Azhar itu. Kira-kira ngomongnya gini, Buya, ini kan Indonesia Muslim country. Tapi mengapa anak-anak sekolah itu tidak pakai jilbab? Itu kan lihat anak SMA Al-Azhar. Oh iya, di sini waktu sekolah nggak pakai jilbab. Tapi nanti lama-lama setelah dia dewasa itu pada pakai. Kalau di negara Anda kan di rumah pakai jilbab, keluar negeri nggak pakai. Tapi itu benar loh, itu sebetulnya Buya Hamka itu kelihatan moderat banget ya. Saya jadi Pemret, Prof. Komar tahu, tapi enggak, waktu itu ketua Dewan Pengawasnya, ketua Majelis Ulama Indonesia, Profesor Kiai Haji Hasan Basri, kan ketua Yayasan Al-Azhar kan, ya tapi enggak ada Pemretnya perempuan, enggak wajib juga menggunakan jilbab. Nah, di antara semua wawancara yang pernah dilakukan, yang paling berkesan yang mana? Selain yang tadi itu. Ada lagi. Ada dari Timur Tengah lagi cerita. Dia lihat Jumat kok nggak libur. Ini kan Muslim society, mestinya seperti Timur Tengah. Jumat libur, Minggu masuk. Kalau Jumat masuk kan seperti Kristen gitu. Oh, tahu nggak? Kalau di sini Jumat masuk, maka di mana-mana kemudian ada sholat Jumat. Di sekolah ada, di kantor ada, di mana, sehingga di mana muncul masjid dan sekian banyak khotib di sini, belajar di khotib. Kalau minggu itu masuk, nanti kalau anak muda pacaran malam mingguan kan. Dan juga nanti yang muncul di mana-mana kemudian gereja. Jadi justru Jumat masuk itu bagi saya malah bagus. Ini jadi dakwah di mana-mana. Wah, luar biasa nih Buya Hamka ya, memang ya.
ahead dari zamannya ya, pemikirannya ya. Oke, nah sekarang gini, kita kembali dulu ke yang sekarang nih. Hari Minggu kemarin, Prof, di acara kongresnya Partai Solidaritas Indonesia di Solo, Presiden Prabowo menyampaikan di pidatonya salah satunya yang menarik nih, karena sebetulnya ini bukan pertama kali Presiden itu semacam apa ya, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap dua hal, yaitu sikap atau tagar Indonesia Gelap dengan sikap atau tagar kabur aja dulu ya. Waktu pas wawancara dengan kami 6 jurnalis, Presiden menyinggung itu. Nah, tapi kali ini ada tambahnya nih, bahwa Indonesia Gelap itu dibiayai oleh koruptor. Tapi tentang Indonesia Gelap dan Indonesia kabur aja dulu. Apa pendapat Prof. Komar? Pertama begini, setiap Pak Prabowo itu naik mimbar, saya itu agak was-was campur harap. Mirip Gus Dur dulu ya. Ini apa yang mau disampaikan? Itu satu. Sebab kadang-kadang presiden itu bicara, dan sebagai presiden bagus, dia jenderal kan, memberikan semangat motivasi yang tinggi pada rakyat, pada audiens. Itu bagus. Orator ya? Ya, orator. Walaupun saya berpikir mana yang itu deskriptif, menyuarakan yang sudah terjadi, dan mana itu moto dan harapan ke depan. Ini dua hal yang berbeda. Nah, tentang Indonesia Gelap, kabur aja dulu. Bagi saya, tanpa dia pidato pun, sesungguhnya kalau Anda tanya berapa mahasiswa, masyarakat, itu memang suasana gelap, dalam pengertian agak pesimis. Ya bayangkan sekarang ini, orang tua udah nyekolahkan anak kuliah, bertahun-tahun mahal biayanya. Begitu tamat, sulit cari kerja. Betul. Luar biasa. Yang sudah kerja kena PHK. Yang ketiga, sekarang rakyat, masyarakat itu bisa membuat studi perbandingan. Ada Korea, ada Singapura, ada Jepang, ada Cina. Loh, kita lebih banyak penduduknya, tidak kalah banyak, alamnya banyak. Tapi ngapa kok Indonesia itu tidak maju-maju, bahkan menjadi seperti negara pasar, bukan produsen. Nah, yang begini-begini rakyat kan tahu, bisa bandingkan. Jadi kalau toh mereka bicara Indonesia Gelap, kabur aja dulu, itu lebih pada refleksi psikologis bahwa ini tidak ada yang tidak beres di negara ini, tidak nyaman. Misalnya anak yang kuliah di LPDP, mereka orang-orang pinter-pinter, pilihan, very highly selected. Pulang ke sini sulit cari kerja, sehingga mereka minta izin. Gimana kalau saya kerja dulu di sana? Akhirnya diizinkan kan? Kemudian berapa teman-teman mahasiswa saya yang kuliah di luar negeri, dia bilang lebih gede scholarship saya waktu saya kuliah dibanding saya kerja sekarang ini. Nah, yang gitu-gitu kan mudah untuk disurvei, diamati. Jadi kalau mereka merasakan Indonesia Gelap, kabur aja dulu, itu lebih sebagai satu refleksi pengap melihat, merasakan suasana ini. Ya, tapi juga Presiden itu, kalau ini kami mengkonfirmasi data dari Menaker Profesor Yasir Lee di sebuah acara yang diadakan oleh Indef. Dia mengatakan bahwa 1 juta dari 7,28 juta pengangguran itu sarjana. Ya. Jadi 7,28 juta pengangguran, 1 jutanya itu sarjana. Jadi sekarang titel sarjana memang bukan jaminan bisa dapat kerja. Ada satu lagi gini, kawan-kawan yang sudah berusaha mencapai prestasi indeks yang bagus, mengikuti berbagai training, leadership, keterampilan macam-macam. Tapi mereka merasa kalau saya tidak punya koneksi, sulit saya dapat posisi. Ordal ya. Nah, ini juga yang tadinya matanya berbinar terang, redup agak gelap kan. Ini juga berpengaruh. Ya, karena itu mungkin sikap ini dibaca nyinyir, tapi sebetulnya mungkin sebenarnya sikap ada sebagian publik menganggap ini kok nggak konsisten ya, banyak banget orang warga Indonesia yang sedang mencari pekerjaan susah, tetapi kemudian ada wakil menteri atau pejabat di kementerian yang mendapatkan posisi sebagai komisaris di BUMN atau anak perusahaan. Saya nggak tahu, saya melihatnya mereka bukan nyinyir, bukan iri ya, tapi
melihat itu kok nggak konsisten ya sama rasa kebatinan yang sedang dialami gitu? Ada berapa kemungkinan ya. Siapa tahu bahwa memang sekarang ini pemerintah karena efisiensi tidak bisa memberikan imbalan yang layak, yang cukup sehingga untuk mereka dikasih kesempatan dari sumber lain. Ini satu kemungkinan. Yang kedua, kalau tidak salah sekarang MK itu telah menggarisbawahi, mengingatkan kembali bahwa itu bertentangan dan keputusannya MK. Wakil Menteri merangkap komisaris. Yang pertama itu saya setuju, Prof. Jadi yang saya dengar memang kenapa Wamen itu dikasih jabatan komisaris karena memang dari negara itu kecil sekali penghasilan untuk mereka ya. Honor. Supaya tidak korupsi katanya. Makanya dikasih penghasilan supaya yang lumayan. Kerja. Nah, satu lagi, Presiden juga selalu bilang dan diulangi di pidato yang hari Minggu malam di Solo bahwa Indonesia baik-baik saja. Program oke semuanya, at least itu laporan dari menteri-menterinya kepada presiden. Ya, kalau saya presiden, mungkin saya juga akan ngomong seperti itu, harus seperti itu. Harus optimis ya? Iya, harus optimis itu. Tapi bahwa kenyataannya masih ada, nah itu masalahnya tidak disampaikan. Itu it's not wrong, but halfway through, pidato dia itu. Nah, gimana figur Pak Prabowo ini, Presiden Prabowo ini terhadap kualitas dan nasib demokrasi Indonesia, karena nanti kita akan masuk ke Dewan Pers dan karena kemerdekaan pers itu adalah bagian yang sangat penting dari sebuah demokrasi. Tapi mungkin pertanyaan sosok presiden dengan gaya seperti Pak Prabowo terhadap kualitas demokrasi kita. Sekarang gini, pertama kita mulai dulu ya dengan satu proposisi premis yang kita sepakati. Indonesia itu negara republik menerapkan demokrasi dan itu pilihan yang tepat. Tidak mungkin negara yang begitu plural begini masa kembali ke kesultanan, kerajaan, khalifah, kan nggak mungkin. Yang paling tepat kan demokrasi. Tapi demokrasi Indonesia tidak bisa loncat seketika karena kondisi tanah budaya kita, ibarat tanah, itu tidak cukup kondusif ditanamin benih pohon demokrasi sebagaimana yang kita idealkan. Oleh karena ini bisa kita melihat ini tahapan keberapa. Menjadi problem kalau tidak bergerak maju. Bahwa kalau toh kita belum ideal, tidak apa-apa. Asal ada desain, dikawal, ini loh tahapannya. Yang jadi masalah kemudian kalau bergerak di tempat ngaku demokrasi, padahal tidak. Yang kedua, karena Indonesia milih demokrasi, maka secara sadar negara, pemerintah membentuk penyeimbang. Misalnya DPR. Secara teoritis itu kan check and balances. Kemudian BPK untuk ngontrol. Ada lagi karena tidak cukup polisi, kehakiman, tidak cukup dibentuk KPK. Itu ad hoc tapi sudah lama lagi. Sungguhnya negara yang ada KPK-nya itu menunjukkan negara sakit. Negara sehat nggak perlu KPK. Gitu. Nah, ketika semuanya itu bekerja keras, maka KPK tidak perlu, Dewan Pers pun ringan pekerjaannya. Tapi toh tidak semuanya tercover. Maka kemudian Dewan Pers menjadi bagian mitra pemerintah untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan demikian Dewan Pers itu menjadi mitra masyarakat dan mitra negara untuk menjaga, mengawasi kalau terjadi dan pasti terjadi berbagai penyimpangan-penyimpangan. Sampai di situ hemat saya Dewan Pers satu keharusan. Apakah Prof. Komar melihat bahwa kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Presiden mulai sejak dilantik tanggal 20 Oktober tahun yang lalu, ada jaminan terhadap kemerdekaan pers di era Pak Prabowo? Karena salah satu tugas penting dan utama dari Dewan Pers adalah itu. Ini satu formula ya. Di Asia ini yang namanya kekuasaan itu tidak begitu senang dengan kebebasan pers. Dan kalau Anda penguasa juga, Anda mungkin kurang senang pada kemerdekaan pers. Mengapa? Karena stabilitas itu menjadi mantra utama. Di samping mungkin ini pengaruh budaya Jawa yang senang rukun jangan gaduh. Ketika memori pada Orde Baru kan stabilitas itu kan penting sekali.
Dengan demikian saya juga agak punya tanda tanya, seberapa besar atensi presiden, pemerintah terhadap pers ini. Saya juga perlu mempelajari dulu seberapa gitu. Nah, yang berikutnya berbagai tekanan itu kan terjadi. Hanya saja ada yang secara diam-diam, misalnya dulu kampus-kampus itu adalah memori saya, itu pusat pergerakan pembibitan anak-anak yang sangat concern pada demokrasi, anti korupsi dan seterusnya. Tapi sekarang yang ada di benak rektor-rektor itu adalah bagaimana dia memperbanyak income untuk menghidupi kampusnya. Karena ada satu formula, ada perintah bahwa PTNBH itu kurang lebih 60% harus diambil, dikembangkan oleh rektor. Selebihnya dari APBN, ada 40%, ada 30%. Sehingga yang dipikirkan bagaimana memperbanyak mahasiswa. Akibatnya apa? Beberapa kampus itu sampai setahun itu 2 kali, 3 kali menerima mahasiswa dan kuliahnya dari pagi sampai malam. Banyak sekali. Saya juga ragu kualitasnya apakah juga terjamin. Yang berikutnya implikasinya perguruan tinggi swasta itu tidak kebagian mahasiswa. Jadi sekarang banyak perguruan tinggi swasta yang semakin turun karena income-nya turun, tidak bisa gaji dosen yang bagus, kualitasnya semakin turun. Jadi ini satu suasananya ya, bahwa motor suara ruang-ruang untuk menyuarakan idealisme itu semakin susut di dunia kampus. Yang berikutnya larangan pada wartawan itu ada aja terjadi. Wartawan yang coba-coba misalnya ngusik-ngusik berbagai pelanggaran di pertambangan di mana, itu saya selalu dapat berita masukan ada saja itu hambatan-hambatan, dan disinilah saya terima kasih pada polisi yang menegakkan membela mereka. Walaupun saya sebagian juga kecewa pada polisi yang kemudian mengapa kok lambat sekali untuk melindungi dan mengusut pengeroyokan pada wartawan misalnya. Ini kadang terjadi. Oleh karena itu kami selalu menghimbau pada kawan-kawan daerah, kalau ada kriminalisasi, tekanan dan sebagainya pada tenaga wartawan, cepat laporkan pada kami sehingga apa yang bisa kami lakukan. Ya. Dan memang katanya sekarang no viral, no justice. Jadi harus diadvokasi luar biasa dulu, termasuk lewat media sosial, baru aparat itu serius serius untuk menangani. Nah, soal kemerdekaan pers tadi, indeks kemerdekaan pers oleh Press Freedom Index, Reporter Without Borders, itu kita di 127 dari 188 negara yang disurvei ya. Jadi itu dari dulu tuh kita nggak masuk di free sebetulnya, udah lama kita nggak masuk. Jadi kita partially free ya. Salah satunya ya karena yang barusan tadi diceritakan oleh Prof. Komarudin, masih terjadi kekerasan terhadap jurnalis ya, yang itu mempengaruhi indeks kemerdekaan pers. Apa yang akan dilakukan oleh Dewan Pers untuk memperbaiki indeks ini, dan tentu itu bukan hanya Dewan Pers, tapi karena ini kan ekosistem yang mendukung pers. Dewan Pers itu dulu dibentuk, Anda pasti lebih tahu dari saya, di saat masa-masa kejayaan media massa profesional dan industri iklan-iklan itu ikut membesarkan pers yang mainstream ini, entah TV atau surat kabar. Yang keduanya dulu itu aura seputar reformasi itu masih terasa udara ini. Karena ini tahun 99. Ya, jadi orang itu masih berani gitu untuk bicara karena suasana batin sedang euforia kebebasan dan sebagainya pers. Karena di antara agenda reformasi kan kebebasan pers gitu. Nah, sekarang ini muncul media sosial, sebagian bagus, sebagian tidak. Banyak media sosial yang juga mengambil peran pers, yaitu edukasi, aspirasi politik dan seterusnya, hiburan, bahkan karena itu individual yang melakukan dan komunal, dekat dengan masyarakat.
sehingga kemudian pemirsa lebih banyak ke sana kan. Tidak perlu langganan koran dan TV, mereka bisa mendapatkan apa saja dengan gawe di tangan ini. Kita bisa berselancar, mau tontonan, mau hiburan, mau yang ilmiah, mau pengajian, mau apa saja. Semuanya, bahkan sekarang ini yang addicted tidak aja anak, orang tua pun kayak anak kecil addicted untuk mainan di sini. Akibatnya apa? Akibatnya darah yang tadinya dari iklan-iklan masuk ke pers sekarang beralih. Akibatnya apa? Satu, mereka tidak bisa membuat produksi yang bagus karena butuh biaya. Dan ditambah lagi tidak bisa menggaji karyawan yang bagus-bagus sehingga pada PHK. Faktor yang ketiga, media pers itu kan bagian dari bisnis. Dan para bisnis itu umumnya akan dekat dengan penguasa. Dengan demikian, mereka juga pikir-pikir untuk melakukan kritik yang tajam. Lebih lanjut, akibatnya rakyat kurang tertarik. Kecuali mungkin ya hiburan-hiburan sekedarnya. Jadi ada distrust, mulai distrust kepada media mainstream. Prof. Komar melihatnya karena mereka melihat juga media yaitu tadi satu mereka dikuasai oleh kepentingan bisnis dan politik. Mayoritas kan ada 8 grup besar ya yang seperti risetnya Ross Tapsell yang peneliti Australia itu ya. Kalau distrust mungkin sudah agak jauh ya. Merasa tidak perlu aku kepada media mainstream karena aku sudah cukup dari medsos ini. Sosial, ya. Misalnya saya ingin mendengarkan ceramah ulama. Dulu kan repot sekali. Sekarang tinggal pilih mau siapa yang dipilih. Saya ingin mengikuti ceramah ilmiah, tinggal pilih. Yang hiburan dari yang A sampai Z ada. Jadi orang merasa tidak perlu. Nah, bagi saya ini bagus. Dalam arti apa? Masyarakat mendapat medium untuk mengekspresikan suaranya, untuk menyampaikan kritiknya, sekaligus untuk mendapatkan hiburan informasi. Jadi media sosial tidak bisa dilarang karena itu sangat tidak mungkin lah itu satu kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Yang diperlukan adalah edukasi dan regulasi kepada masyarakat. Nah, yang menarik justru kan ini kan era yang digital sekali ya. Semua orang bisa membuat konten, podcast. Kayak misalnya gini, yang saya wawancarai juga diwawancarai oleh podcaster, konten kreator yang bukan jurnalis ya. Bahkan kalau yang misalnya followernya itu puluhan jutaan tuh bahkan mungkin narasumber lebih tertarik untuk diwawancara sama dia misalnya ya. Jadi itu sebetulnya sudah terjadi ya, tapi kita ini tetap semangat aja ya. Cuman itu adalah faktual ya. Masyarakat lebih melihat seperti itu. Yang kedua, banyak pejabat yang sudah menunjukkan bahwa nggak merasa perlu juga media mainstream. Karena dia sendiri adalah konten kreator. Kita nggak perlu sebut namanya ya. Pejabat, kepala daerah yang tiap hari bikin konten, dia bilang saya nggak perlu media mainstream karena saya sendiri udah followernya udah jutaan. Nah, gimana Prof. Komar melihat ini? Gini analoginya ya. Kalau misalnya ada penduduk Jakarta, kemudian ada banjir, hujan lebat banjir, itu tugas pemerintah kan membuat tanggul, irigasi, menyalurkan, jangan sampai komplek ini kebanjiran. Satu. Kedua, kalau ada kebakaran mengancam, maka kemudian datangkan pemadam, jangan sampai api itu kemudian melibas rumah. Nah, sekarang yang banjir itu informasi. Kalau baik bagus, itu gratis. Kita kan hidup dalam istilah free online culture, bebas, bagus sekali. Tapi jadi persoalan ketika itu nanti diboncengin oleh buzzer, oleh hoax, jualan sensasi. Karena semakin sensasional, melibatkan, menyentuh emosi pemirsanya semakin tinggi kan, dan monetisasinya juga semakin naik. Saya ketemu wawancara dengan beberapa teman yang mengelola podcast, dia bingung kalau nggak ada isu yang bisa dijual. Oleh karena itu aja diulek-ulek. Karena dia butuh sensasi agar monetisasinya, income-nya juga naik. Nah, kalau ini yang terjadi, masyarakat ini ya mundur, tidak bergerak naik. Langit berita yang memenuhi ruang Indonesia ini kesan saya kok kurang berkualitas sebagian. Sebagian banyak yang bagus-bagus, tapi yang harian itu kesan saya itu tidak memberikan satu edukasi dan semangat untuk menatap masa depan bangsa ini.
mana yang lebih dulu ya? Kayak kalau kita ngomong chicken and eggs. Iya. Jadi memang ini era 20 tahun terakhir sudah internet, lalu kemudian mungkin 10 tahun terakhir tuh luar biasa era konten kreator, ya. Semua bisa membuat kontennya sendiri, semua bisa mewawancarai langsung dengan narasumber, tidak hanya jurnalis ya. Kemudian juga era media sosial ketika orang lebih suka mengkonsumsi klip-klip yang pendek-pendek, tidak menonton yang panjang-panjang, yang in-depth, yang total ya, menonton yang cuman cuplikannya aja, bukan nggak mau menonton yang full. Lalu itu mempengaruhi kultur masyarakat yang suka dengan instan-instan, dan karena itu kemudian karena media juga harus survive dari segi traffic, lalu media juga tergoda untuk membuat yang instan-instan, yang clickbait. Ujungnya nanti itu juga membuat masyarakat makin tidak peduli dengan quality konten. Ini kan jadi kayak lingkaran setan nih, Prof. Iya. Saya melihat tidak begitu ya. Ini bukan lingkaran, tapi jalan ke depan ya. Misalnya, dulu pernah kita dibinjari makanan. Luar biasa, fast food di mana-mana. Tapi ada edukasi dari pemerintah, dari guru, orang tua, dan pengalaman bahwa ini tidak sehat. Sekarang kan banyak berubah makanan yang sehat-sehat. Dan mall dan pengusaha menyediakan mall yang banyak, silakan masyarakat pilih. Ini kan bagus. Semakin sedikit kerja pemerintah, sungguhnya kan semakin bagus pemerintah. Biarlah masyarakat yang bekerja, tapi dikasih fasilitas dan rambu-rambu. Maka semakin sehat. Nah, medsos pun hemat saya begitu. Jadi pemerintah hendaknya berpandangan positif, ini aktif, kemudian ngasih aja regulasi. Tapi regulasi jangan yang sifatnya memberangus demokrasi, penindasan. memberangus ekspresi. Demokrasi itu kan ada dua tiang yang harus sama berdiri, hukum dan kebebasan. Kalau hukum itu terlalu dominan, ini kan jadi tiran. Tapi kalau kebebasan yang dominan, ini jadi anarki. Jadi bagaimana kebebasan dijaga, kemudian hukum ini juga tegak. Dan hukum itu filosofinya bukan menindas loh, melindungi hak orang. Hukum itu melindungi, bukan malah merampas hak orang. Ya. 1 jam yang lalu ada 3 pakar didengar keterangannya di Panja RUU Penyiaran. Pasti Dewan Pers memonitor juga, karena salah satu yang menjadi concern adalah dengan adanya podcast, konten-konten yang di-create digital, baik oleh non-media maupun oleh media seperti IDN Times dan banyak media yang lain yang juga membuat podcast ya. Artinya kan ada yang dibuat oleh lembaga media, ada juga yang oleh perorangan. Itu misalnya ada suara-suara mengusulkan supaya itu diatur di RUU Penyiaran. Nah, kalau yang dibuat oleh podcast non-media itu mungkin dia aturannya ke undang-undang ITE apa segala macam. Tapi untuk yang podcast yang dibuat oleh institusi media, apalagi yang sudah tersertifikasi oleh Dewan Pers, menurut Prof. Komar, apakah memang harus diberikan kewenangan untuk mengontrol ke Komisi Penyiaran Indonesia? Karena di Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, di yang pertama, pasal pertama itu konten jurnalistik itu semua platform, artinya di semua platform, tidak hanya cetak, ya, audio, visual, berbasis internet juga. Artinya sebetulnya di Undang-Undang Pers itu sudah mencakup. Ya, pertama ketika saya duduk sebagai Ketua Dewan Pers, saya lebih merasakan yang muncul itu kesadaran saya sebagai pendidik dan aktivis sosial, bahwa berita itu sangat mempengaruhi perilaku masyarakat. Otak kita itu dibentuk banyak oleh apa yang kita lihat dan kita dengarkan. Makanya orang kerja pers itu sungguhnya mereka itu pekerja kebudayaan bangsa ini. Bukan sekedar pekerja berita, tapi harus punya agenda peduli pada pembangunan kebudayaan. Itu satu. Yang kedua, apapun kegiatannya sepanjang itu memberikan edukasi dan juga menjaga kemerdekaan, kreativitas, saya sih oke-oke saja. Tapi menjadi persoalan, andaikan kemudian pembagian ada Dewan Pers, KPI, itu kemudian merugikan prinsip itu. Kalau itu malah memperkuat silahkan, tapi kalau itu kemudian memperkokoh tangannya untuk bisa membatasi, menindas, nah itu yang saya tidak sependapat yang terjadi. Yang berikutnya memang ke depan
mau tidak mau konvergensi antara yang podcast media sosial dengan yang pers konvensional ini tidak bisa berjalan masing-masing karena ada irisan yang semakin tumpang tindih. Ini ke depan mesti ada konvergensi. Jadi contohnya beberapa majalah mereka juga tulisan produknya di Tempo, tapi toh dia juga punya bocor alus itu kan yang mereka bilang itu investigative reporting. Ya, itu kan bagian dari bentuk digital medsos kan mirip kan. Nah, ke depan saya pikir ini harus duduk bersama dipikirkan bagaimana agar semuanya itu tumbuh, berkembang, jangan satu matikan yang lain dan pemerintah itu kemudian diuntungkan karena mereka bisa menjadi perpanjangan tangan negara untuk mendidik masyarakat. Tapi justru podcast investigasi seperti Bocor Alus dan beberapa yang lain yang isinya banyak membongkar, ya, seperti tugas pers dan jurnalis watchdog kan, anjing yang menyala kepada kekuasaan. Namanya press, itu harus pressure. Kalau bukan pressure bukan press. Nah, itu yang justru membuat muncul ide supaya itu diatur. Bukan di bawah undang-undang pers yang notabene tidak mengenal kriminalisasi terhadap pers, menjamin kemerdekaan pers, tapi diatur oleh undang-undang penyiaran justru sekarang yang sedang dibahas di Panja. Gimana tuh, Prof? Sekarang gini, pendiri Republik ini dan semua penganut teori demokrasi itu sepakat kan bahwa penguasa itu perlu ditemanin yaitu kritik. Mengapa dibentuk legislatif? Ya mereka sebagai mitra untuk check and balances. Bahwa legislatif tidak optimal kerjanya itu lain pertanyaan. Tapi secara teoritis kan itu. BPK kan itu juga, Irjen juga sama. Nah, jadi Dewan Pers dan pers itu ini harus diterima dulu bahwa itu mitra pemerintah dan juga medium dari rakyat untuk menyampaikan aspirasinya, mengontrol kalau ada penyimpangan. Kalau itu fitnah, silahkan bawa ke pengadilan. Kalau itu pidana, silahkan. Tapi yang menentukan Dewan Pers, kan? Karena menyangkut produk jurnalistik harus Dewan Pers, ya kan? Tapi ketika produk itu nanti ada satu tindakan pidana yang di luar pers, ya silahkan ke pengadilan. Di Dewan Pers juga ada dispute yang wah ini sudah di luar wilayah Dewan Pers kalau begini, ya silahkan aja. Kalau misalnya ada orang yang tersinggung, mereka tidak mau didamaikan, itu kan di luar kemampuan kami, ya silahkan aja. Adu argumentasi dan ini harus fair. Jadi Dewan Pers itu kan sungguhnya mirip polisi. Polisi itu instrumen negara, tapi kan visi misinya pengayom rakyat. Jadi harus seimbang, jangan kakinya dua-duanya ini ke negara. Polisi itu kakinya lebih heavy ke rakyat mestinya, misalnya. Pasti Prof. Komar ketika masuk ke Dewan Pers juga sudah mendapatkan curhat-curhat ini. Jadi media itu kena disrupsi mulai dari ketika masuk internet. Media tradisional kena kan, cetak, printed is dying dan segala macam. Kemudian kena pandemi, ketika budget juga iklan dipangkas, ya kan? Revenue drop sampai ada yang 60% ya, pandemik. Terus efisiensi nih sekarang, ya. Lalu lebih dari 50% budget iklan basically disedot oleh platform global, ya kan? Ini pasti kan yang selalu disampaikan setiap kali media itu ketemu dengan pihak pemerintah maupun tentu saja itu menjadi concern dari Dewan Pers. Sekarang ribuan PHK di mana-mana, ya. Jadi ini masalah yang bertubi-tubi dan sepertinya banyak media seperti belum melihat jalan keluarnya seperti apa, kecuali ya PHK, ya. Apalagi ditambah satu lagi, Prof. Sekarang ini eranya AI overview. Jadi orang tuh udah ngelihat ngetik kata-kata kunci langsung ada AI overview dengan generative AI ya. Nggak baca lagi ke link-link berita. Sehingga pertanyaannya apakah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun lagi tuh sebenarnya orang tuh masih membaca media atau cukup membaca AI overview aja? Next-nya mungkin jangan-jangan Dewan Pers juga udah nggak diperlukan kalau medianya makin tidak
ada gitu. Nah, gimana tuh ngelihat suasana ini, Prof? Ketika tahu bahwa saya dinominasikan Dewan Pers, seorang teman telepon saya, Mas Komar, memang Dewan Pers masih diperlukan? Ternyata ya. Itu pertanyaan pertama. Kedua, ketika saya ketemu dengan Menteri Komdigi dan juga teman di situ ya, kawan ya di sana, saya bertanya, negara ini masih butuh Dewan Pers? Nah, artinya inilah yang hari ini coba saya pelajari. Tapi bagi saya gini, Anda ini kan lahir tumbuh dari aktivis masyarakat, mahasiswa gitu. Jadi tanpa anggaran negara, tanpa apapun, kita itu biasa kok menciptakan aktivitas sosial. Lebih-lebih ini ada modal sosial, modal politik, ini diakui. Masa saya tidak bisa sih manfaatkan, itu sikap saya. Yang penting apa? Kita jaga integritas dan transparan, bisa kreatif ide kita. Jadi ide, kreativitas menciptakan kegiatan dan anggaran. Jangan anggaran menentukan ide kita. Itu yang saya tidak mau. Jadi sekali lagi, saya tidak bisa membayangkan sebuah masyarakat itu tanpa informasi, tanpa berita. Tidak mungkin kan? Dari Aceh sampai Papua itu butuh medium untuk saling menjelaskan. Pemerintah pun butuh, rakyat pun butuh. Nah, bagaimana kita menata ini semuanya? Maksud mau dibiarkan? Kan tidak mungkin. Saya optimis Dewan Pers nanti dengan situasi yang ada, bagaimana kita akan melihat perkembangannya. Kemudian saya tidak ingin Dewan Pers itu mati, tapi justru siapa tahu dan kita berharap ini era disrupsi yang kemudian kita malah bisa menempatkan pada posisi yang lebih strategis. Memang saya lumayan prihatin terutama untuk teman-teman di daerah ya, Prof. Kebetulan dulu waktu saya di Dewan Pers, ini teman-teman saya pernah jadi anggota Dewan Pers 2003, 2006, 2010, 2013. Nah, salah satu tugas saya itu keliling daerah pendataan, pernah di Komisi Pendataan. Jadi datang ke media-media di daerah, ngelihat ke percetakannya. Memang lumayan dominan media-media daerah itu sangat bergantung kepada pendanaan dari APBD, ya kan? Jadi pertanyaan yang muncul adalah apakah media yang dibiayain dengan pendanaan yang berkait dari pemerintah itu bisa bersikap independen terhadap kekuasaan. Kalau dalam konteks ini kekuasaan daerah gitu. Kalau di pusat di Jakarta media nasional APBN meskipun sebenarnya negara bukan pemerintah kan dari pajak juga itu itu bisa bersikap independen terhadap kekuasaan gitu. Saya sebagai mantan aktivis wartawan itu dulu ya, memori saya, referensi saya itu seperti Mukhtar Lubis, Buya Hamka, Rosian, Asaba Fagih. Jadi mereka wartawan itu bukan sekedar tukang berita, tapi mereka juga pembelajar seumur hidup dan mereka pemikir kebudayaan, kebangsaan, bukan sekedar tukang-tukang. Nah, kalau toh sekarang kita khawatir apakah mereka bisa menjaga independensi, jangankan kok wartawan ya, berapa teman-teman saya yang saya bayangkan dulu intelektual hebat, aktivis setelah pindah kursi, loh di mana independensinya? Jadi yang kelas seperti itu yang udah mapan, posisi sosial ekonominya aja, kadang saya juga bertanya, lebih-lebih kalau wartawan itu dalam tekanan ekonomi itu bagaimana? Nah, ini ada dua kemungkinan di daerah. Satu, bisa saja sebagian skillnya itu dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas humasnya, informasinya. Kedua, atau mereka membuat corner pers yang independen saling mengisi. Nah, ini bagaimana agar di daerah, karena desentralisasi ini kan juga tidak desentralisasi kebijakan pers kan, kalau itu bisa proporsional, ini kan bagus sehingga PHK tadi tidak keterusan, itu ada tempatnya, tanpa terkooptasi, tapi dimanfaatkan. Nah, apakah memang saya waktu itu sempat komunikasi dengan Menaker, Profesor Yasirli, ketika banyak sekali ya kan, kalau menurut data itu 2021 sampai 2023 aja ada puluhan ribu ya, 20-an ribu
yang di PHK mostly itu teman-teman yang daerah, media-media kecil tutup. Tapi hari-hari ini media-media dari grup-grup besar, grup-grup yang pemiliknya kaya-kaya, itu juga melakukan PHK. Nah, waktu itu dia mengatakan ingin komunikasi dengan Dewan Pers untuk mencari solusi. Nah, apakah sudah menjadi pembicaraan? Baru kita pendekatan, kita cari kesempatan, tapi sudah kontak. Nah, di daerah itu kan gini, kalau saja komunitas pendidik, pemerintah, masyarakat, pers di daerah, itu kan membutuhkan satu sajian berita. Jangan orang itu hanyut nyamain handphone melulu kan, gawe. Artinya di daerah itu diperlukan ada majalah, ada surat kabar, bisa harian, bisa mingguan, yang bagus. Itu bagian dari edukasi dan menyampaikan apa yang terjadi di daerah itu. Kalau itu bisa diorkestrasi, itu kan jadi bagus. Sekarang ini orang kehilangan rujukan itu untuk mencari informasi yang benar. Jadi tolonglah, selamatkanlah warga di daerah itu dari kebingungan karena mereka hanya diberi asupan dari medsos yang kadang-kadang penuh hoak, kemudian sensasi. Rakyat kan juga perlu ingin tahu informasi yang berkembang di daerah. Tapi kan seperti yang puluhan tahun lalu ditulis oleh Noam Chomsky, namanya manufacturing consent, yang basically itu propaganda. Kalau dulu propagandanya dilakukan oleh pemerintah, pihak yang berkuasa, sampai sekarang juga cuman beda platform. Bedanya sekarang mediumnya adalah media sosial. Mungkin nggak bahwa sebetulnya kekuasaan di level manapun, di legislatif, eksekutif juga berkepentingan untuk justru menekan media yang masih terikat dengan kode etik dan harus cover both side segala macam, dan justru mendorong si media sosial karena mereka bisa mengontrol kontennya sendiri kan? Ya mungkin yang saya sampaikan tadi saya terlalu idealistik seorang pendidik ya. Dalam konteks daerah, disitulah saya mengapresiasi peran mubalek dan posisi sholat Jumat, khutbah-khutbah itu yang sekarang menjadi referensi masyarakat. Jadi kalau mereka itu mendapatkan satu pendidikan, pelatihan, dilatih menjadi content creator, dakwahnya, ceramahnya, ini akan menjadi yang relevan gerakan. Yang relevan dengan situasi, termasuk soal perubahan iklim, soal segala macam. Luar biasa. Ini akan memperkuat civil society. Luar biasa. Karena salah satu kekuatan Indonesia itu sebenarnya terletak pada civil society yang sebagian berafiliasi dengan gerakan keagamaan. Informal leader itu yang luar biasa kuat sekali. Ya. Nah ini kalau MUI cerdas menangkap ini, mubalik dilatih membuat konten kreator atau medsos, dan mereka juga banyak ceramah-ceramah kan. Atau di khotbahnya. Ini peluang. Dua pertanyaan terakhir. Sebetulnya apa yang menjadi program penting dari Dewan Pers di era kepemimpinan Prof. Komar? Yang standar mengikuti undang-undang, tugasnya adalah tentu ini sebagai mitra mengawal demokrasi, watchdog itu. Bahwa volumenya seberapa besar nanti kita lihat perjalanannya. Kedua, melakukan pendidikan regenerasi. Misalnya gini, budaya Jakarta ini kan kurang regenerasi kan budayanya, sehingga lama-lama ke pinggir. Nah, saya khawatir pers juga begitu. Kalau tidak diadakan pelatihan regenerasi, lama-lama nggak tertarik. Padahal dulu pers itu seiring dengan perjuangan kemerdekaan reformasi. Nah, di kampus makanya penting untuk melakukan pelatihan pers kampus, pendidikan wartawan, tentu pendataan, uji kompetensi. Yang satu lagi yang ini banyak orang datang menyelesaikan dispute, konflik, ini banyak. 3 itu. Tapi di atas semuanya, sungguhnya pada tataran yang paling atas, pers itu adalah bagian dari pilar pembangunan peradaban di Indonesia. Harus begitu. Nah, sampai hari ini, apa pengalaman yang paling menarik selama menjadi Ketua Dewan Pers? Ada pengaduan apa atau apalah gitu? Ternyata undangan pada saya itu banyak sekali.
pembukaan, latihan, training, saya optimis, gembira. Di daerah itu banyak sekali latihan-latihan itu. Kemudian orang minta diverifikasi, didata. Itu berarti kan ada dinamika kan. Ya. Kemudian Pemda itu juga selektif. Kalau mereka cari mitra pers yang terdaftar tidak. Yang terverifikasi Dewan Pers ya. Nah ini berarti masih ada dinamika di bawah. Ya yang lain ya pengaduan konflik-konflik itu terjadi. Dan kalau saja mereka itu mau menekan egonya dan salah ngakui salah, orang Indonesia itu mudah sungguhnya menyelesaikan masalah. Tapi kalau sudah faktor ego, gengsi, ini kadang sulit untuk didamaikan. Tapi di antara jadi rektor sama jadi ketua Dewan Pers, meskipun baru berapa bulan, ini bedanya apa nih? Gini, kalau di kampus itu saya mengamati perjalanan pertumbuhan SDM. Mahasiswa baru sampai ini, jadi mereka SKS-nya, karakternya, wawasannya, kemampuan komunikasi, argumentasi, pendeknya kayak gardener, mengamati perkembangan personality orang. Saya pernah di lembaga keuangan itu mengamati apa pengaruh uang pada perilaku masyarakat. Nah sekarang apa pengaruh berita pada perilaku masyarakat dan juga apa pengaruh kritik pada penguasa. Penguasa itu sensitif ketika dikritik. Pernah ada penguasa yang nelpon nggak sekarang ini? Belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Karena komplain soal media gitu belum ada ya? Belum ada. Sampai sekarang belum ada. Tapi bagi saya ya kawan-kawan pada cerita penguasa itu sensitif kalau dikritik. Gitu. Iya, iya. Iya, semua penguasa sih. Iya, kalau saya penguasa jangan-jangan juga seperti itu. Untung saya nggak pernah jadi penguasa ya. Baik, itu tadi obrolan 1 jam kita ngobrol dengan Profesor Komarudin Hidayat, Ketua Dewan Pers. Tapi ini memang kita waktu pas namanya masuk ke nominasi, terus terang kami ini seneng. Karena berarti kita butuh ketua Dewan Pers yang punya pengalaman panjang dalam hal demokrasi, terbukti. Kemudian juga yang punya kemampuan untuk menjadi jurnalis karena pernah jadi jurnalis ya. Jadi bisa ngomong sama jurnalis yang ngeyel-ngeyel dan kurang mau belajar berkualitas. Loh, saya juga pernah loh. Dan tulisan-tulisannya banyak dimuat oleh media-media mainstream tentu saja. Jadi kualitasnya sebagai jurnalis dan penulis oke. Mudah-mudahan di era Prof. Komar, Dewan Pers makin bermanfaat untuk masyarakat luas tentunya, karena Dewan Pers itu kan bukan hanya untuk membela masyarakat, bukan hanya membela pers, tapi justru menjadi bagaimana memastikan bahwa kemerdekaan pers yang profesional itu ada, ya sesuai dengan bunyi pasal di Undang-Undang Pers. Selamat ya, Prof. Terima kasih. Selamat bekerja dan saksikan terus Real Talk with Uni Lubis berikutnya. Sampai jumpa.